Halo, what's up guys? Begin with me bersama gue di Satria Magic. Oke, kali ini kita mau membahas sesuai dengan thumbnail ini, yaitu membahas reptil. Tapi reptil ini reptil yang tidak biasa guys. Ini adalah ular ya. Buat kalian yang gak suka ular, jijik sama ular, awalnya saya juga jujur percaya deh, kalian pasti jijik sama ular. Sama, awalnya gue juga jijik sama ular karena ular itu teksturnya adalah pas dipegang tuh lembek-lembek gimana gitu. Awalnya gue tuh ini di Taman Mini, ya kan, kalau kalian tahu Taman Mini tuh ada suatu tempat gitu dimana itu isinya ular semua, jadi kita bisa foto sama ular di situ. Terus suruh megang ularnya, yang ularnya ular retik ya, ular piton ya, ular sanca batik ya, retik ya, reticulate python ya. Nah di situ kita disuruh megang tuh, kayak gue tuh kayak aduh jijik banget sih sama ular, kayak gitu kan, kayak lembek-lembek gimana gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu gue nggak tahu kenapa gue jadi demen, suka sama ular. Bukan suka dalam menyukai, cinta gitu, maksudnya hobi, maksudnya gimana ya, pengen pelihara ular. Nah bahasanya seperti itu, pengen pelihara ular. Ntar kalau suka sama ular takutnya ada kelainan ini lagi, penyakit lagi ya, maksudnya pengen pelihara ular gitu loh. Nah langsung saja kita, ular ini adalah sebenarnya ular itu ada banyak jenisnya, ada yang berbisa dan tidak berbisa. Nah ini adalah ular yang tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa tuh sebenarnya ada banyak, dan yang berbisa juga ada banyak. Gue akan sebutin dulu. Pertama, ball python, milk snake, ular susu, corn snake, ular jagung, sama king snake, raja ular, bukan king cobra loh, beda ya. Tapi kalau king snake, milk snake ya, gue pakai bahasa Indonesia aja. Ular susu, ular jagung, sama raja ular. King itu raja ular, itu ularnya yang kecil-kecil guys, nggak bisa gede seperti ball python. Dan kalau kalian tahu sanca batik, retik ya, ular sanca batik, python ya, itu dia tidak berbisa namun ngelilit ya. Nah yang gue pengen bahas, yang gue punya adalah ball python ya. Dia termasuk dalam keluarga python ya, religious python. Oke, kita ambil aja. Di sini gue udah siapkan. Nah, ini dia ularnya tuh. Tuh, ini adalah normal ya. Normal. Tuh, ini yang normal punya ya. Jadi ini yang ular morph ya, atau coraknya normal pada umumnya. Berasal dari mana sih ular ball python ini? Ini adalah berasal dari Afrika ya, dan dia bertelur. Kan ada ular yang ovipar sama ovovivipar, ada yang bertelur sama beranak ya. Jadi kalau yang ovovivipar itu telurnya itu di dalam perutnya, jadi dibuahinya di reminnya tuh di dalam perutnya. Jadi pada saat telurnya udah retak udah matang untuk dikeluarkan, jadi itu telurnya tuh dia di dalam perut. Terus habis itu nanti kalau udah siap baru telurnya pecah gitu, netas di dalam perutnya, anaknya yang keluar. Jadi berupa ular, bukan biasa kalau itu kan telurnya kan bertelur kan. Nah kalau ini langsung anaknya gitu, itu yang ovovivipar. Nah kalau yang ovipar itu yang bertelur, beda lagi. Kalau ball python ini dia bertelur ya, bertelur. Nah tuh, ini tuh bisa gede. Ini masih juve awal lah ya, kan ada baby, juve, sama adult ya. Nah ini masih juve awal. Ini adalah female. Kok tahu female? Lihatnya dari mana? Kalau ular secara visual kita nggak bisa ngebedain yang mana female, yang mana male, jantan, yang mana betina, yang mana jantan. Nah caranya itu dilihat dari pangkal ekornya. Kok pangkal ekornya? Iya, dari sininya nih. Jadi popping, ada istilah dengan popping. Popping itu apa sih? Popping itu dilihat secara kayak, kan ada dua tuh, yang popping sama
pakai alat. Kalau pakai alat itu jadi kayak alatnya itu tuh di kayak yang gue lihat di YouTube ya, yang udah gue pelajari, alatnya itu tuh kayak semacam, jadi di ujungnya itu tuh ada pentolan gitu, pentolannya itu dimasukin ke dalam si ini kelaminnya si ular ini. Jadi kalau misalkan dia mentok setengah ya, misalkan dia setengah segini, berarti itu perempuan. Tapi kalau misalkan dia dalam, nah itu laki jantan. Tapi kalau kayak gitu kayaknya kayak kesian ya. Di popping juga sama. Kalau di popping tuh gua nggak bisa nunjukin di sini, takutnya kena ban ya kan. Nih, tuh. Ini gua jadi ngeceknya tuh dari sininya nih, dari bagian sininya nih, tuh, dari bagian situnya tuh, ya, gitu guys. Jadi apa sih? Gue kesian sih. Jadi kalau yang gue lihat di YouTube itu tuh jadi dipencet ya, ditekan gitu tuh. Jadi kalau misalkan dia nggak keluar, kalau yang jantan itu biasanya keluar becagak dua gitu ya, berarti itu laki-laki, itu penisnya, itu laki-laki. Tapi kalau betina, kalau misalkan dia nggak keluar, berarti itu betina gitu. Tapi agak kesian sih jujur. Gue aja pengen ngelakuin kayak gitu, kayaknya nggak tega gitu, kesian gitu kan. Nah jadi gue langsung aja tanya ke si ininya aja, orangnya langsung, ini betina atau jantan? Oh jantan gitu, misalkan betina gitu. Jadi dia udah tahu, dia ngecekin gitu. Karena kalau gue pribadi, karena gue baru pemula dalam ular ya, ini dulu tuh ya ada sejarahnya. Gue tuh nggak boleh pelihara ular, padahal gue udah mau. Tapi sejarahnya itu, ceritanya itu sangat panjang ya guys, untuk sampai di titik gue bisa pelihara ular ini guys. Ceritanya sangat panjang ya. Tuh. Nah ini adalah ball python. Jadi istilahnya dia kalau misalkan dia kan asalnya dari Afrika. Dia tuh hewannya, ularnya tuh ini nih ya, kalian bisa lihat sendiri tuh, ularnya itu tuh kalau misalkan dia lagi terancam, dia jadi kayak buat ngebola gitu. Jadi kayak ngebola gini nih, tuh gini lah nih ya. Jadi istilahnya dia ngebentuk bola gitu. Cuman kalau ini enggak ya, lagi enggak, karena dia tidak merasa terancam. Tapi kalau misalnya dia merasa terancam, dia ngebentuk bola sehingga dia kayak pura-pura mati. Jadi lihat dari musuhnya, wah kok mati gitu loh. Dan banyak ya yang corak-corak ya, morpnya itu yang bagus-bagus. Bahkan itu ada yang warnanya putih dari kepala sampai badan, ekornya warnanya putih. Terus di sini, di badannya sini ada tonjolan emas, ada tompel emasnya. Itu harganya sekitar 20 jutaan. Kalau ini masih ratusan ribu harganya, karena ini yang normal. Tapi kalau misalkan udah morphnya yang udah aneh-aneh, warnanya kuning, putih, itu udah puluhan juta. Ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 digit 100 dan 100 jutaan. Harga mobil BMW ada, seharga mobil Pajero Sport juga ada. Seperti itu. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, jadi kalau ini ya, kalau ini tuh ular yang sangat digemari oleh masyarakat, dan ini tidak berbisa. Kok tidak berbisa? Maksudnya apa? Tidak berbisa tuh maksudnya tidak memiliki semprotan. Kalau kayak king cobra kan memiliki bisa, maksudnya bukan bisa menyanyi, bisa menyetir, bisa memasak, bukan ya, bisa dalam racunnya ini. Ini sangat aman. Dan yang gue lihat banyak, ya, banyak orang-orang, bapak-bapak tuh yang ngebeliin anaknya ular gitu untuk pelihara ular. Bahkan ularnya ular ini, ular ball python gitu, namanya juga ball python bola. Beda sama ular piton ya, cuman dia termasuk dalam golongan python, keluarga python gitu, piton gitu. Ini yang female. Nah gue punya yang male. Nah yang male-nya akan dibahas di video berikutnya. Di video ini gue akan bahas yang female dulu, karena gue juga masih baru dari dunia ular. Nah yang kalian lihat ini nih bagus banget ya coraknya tuh ya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya, tuh
Nah ini kepalanya nih, tuh dia nggak ngegigit, nggak matok, tapi hati-hati kadang dengan respon feeding. Ular ya, gua kasih tahu, ular itu nggak punya kuping. Tuh kalian bisa lihat, ular tuh budak, nggak punya kuping. Tuh kalau kalian bisa lihat tuh, kiri kanan dia nggak punya kuping. Jadi dia makannya tau nggak apa? Itu kalau masih segini itu makannya mencit jumper ya, mencit jumper, tikus yang anakan gitu ya, mencit jumper. Kalau kalian nggak tahu, bisa cari di Google mencit jumper seperti apa. Nah itu biasanya justru ular tuh lebih gampang daripada kita merawat kadal kayak bearded dragon, iguana. Itu jauh lebih gampang. Ular tuh lebih gampang karena apa? Nggak usah pakai lampu penghangat kayak UVA, UVB, nggak usah. Yang penting kita taruh di kandang, udah makannya itu seminggu sekali, bisa sebulan nggak makan juga bisa ya. Ini justru dia makannya seminggu sekali. Karena apa? Karena pada saat dia makan kan pasti ya pada inilah seperti ular pada umumnya lah, kan nggak mungkin habis makan lagi, pasti dia butuh waktu beberapa untuk menghancurkan makanannya di dalam perutnya itu gitu, untuk mencerna makanannya gitu loh. Tuh lihat, ini morphnya yang normal ya, ada yang pastel, ada yang yellow belly gitu loh. Nah gue juga ada yang kalau pastel nggak ada, yellow belly itu gue ada, tapi di video berikutnya itu yang male ya, yang tadi gue bilang itu jantan. Jadi gue punya dua pasang. Nah yang ini female, yang satunya lagi itu yang male. Tuh, makanya jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe guys. Oh ya, BTW, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Udah lama gak bikin video karena kesibukan di kehidupan sehari-hari dan kesibukan kuliah ya. Kesibukan kuliah juga, kuliah yang jadwalnya begitu padat. Nah, lanjut lagi ke ular. Nah, di sini ular itu paling nggak suka palanya dipegang nih ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, nih, tuh. Ini kalau gue sentuh gitu, dia nggak suka, nggak tahu kenapa dia nggak suka. Mungkin emang nggak suka aja. Dan respon feeding yang paling bahaya sih, respon feeding kalau misalnya lagi di kandang, pas kita mau ambil gini ya, mau ambil dia, mau mainin, takutnya dikira tangan kita tuh makanan, terus langsung dia sop, karena dia tuh punya mata tapi katanya buta, jadi nggak bisa ngelihat gitu loh. Gue juga kurang tahu sih kalau itu, sepertinya gitu, dia punya mata tapi nggak bisa ngelihat. Jadi kalau misalkan makan ya, itu berdasarkan sensor dari tubuhnya dia, sensor panas ya, melalui sensor panas. Nah sedangkan manusia juga panas, tapi anehnya dia tuh nggak bisa ngebedain yang mana manusia, yang mana makanannya gitu. Dan dia makanannya tikus putih, bukan tikus got ya, tikus putih mencit jumper. Kalau masih segini tuh masih kasih makannya mencit jumper gitu, tapi kalau udah gede ya kasih tikus gitu lah, yang udah sedang lah gitu loh. Udah gede banget loh, tapi gedenya sampai semana, sampai semeter lah ya, selengan tangan gua kali ya, segini bisa juga ya, selengan tangan gua segini ya. Ini masih juve awal, belum adult. Nah ya seperti inilah kalau mau melihara ular gitu, jauh lebih gampang daripada kayak kadal yang gue bahas sebelumnya. Kayak kadal, iguana itu jauh lebih gampang, karena kalau kayak iguana, kadal harus ngejemur tiap pagi. Kalau ular kasih makan seminggu sekali udah selesai. Nggak sebulan gak usah kasih makan, ditinggal sebulan juga nggak apa-apa. Ini BTW ini ularnya beneran ya guys, bukan ular bohongan, bukan editan. Ntar dikiranya editan lagi, kagak. Ini ular beneran, ini ball python ya. Tuh kalian bisa lihat tuh, ini jinak banget, jinak ya. Walaupun sejinak-jinaknya, kita nggak pernah tahu namanya di kalender itu nggak ada hari sial ya. Sejinak-jinaknya ular, yang penting kita biasanya kalau gue ngambil ular itu gue langsung pakai tangan aja, karena ya ball python karakteristiknya ya emang jinak, udah dari sononya juga jinak gitu loh. Tuh ya kan, jadi nggak usah pakai yang hook gitu. Tapi kalau misalkan buat kalian
yang nggak pengen tangannya kepatok, mending pakai hook. Hook itu tuh kayak tangan bajak laut, cuman dia yang panjang gitu, yang kail begini. Jadi kalau misalnya ngambil itu dari kandangnya langsung begini, gini kan, gini. Ambilnya nanti gini, langsung deh kita ambil gitu. Nah, dan ini yang gua lihat-lihat ya, kalau misalkan ular sudah berbentuk S gitu ya, huruf S gitu, katanya dia mau matok. Dia mau matok, jadi kayak respon feeding gitu loh. Tapi selama ini gue belum pernah dipatok sih, puji Tuhan gue belum sih. Jangan sampai lah ya, jangan sampai guys, jangan sampai. Dan ini gue anjurkan buat pemula banget untuk di dunia ingin pelihara reptil. Ular ini sangat pemula banget. Gecko juga, terus gecko tuh yang waktu itu yang pernah gue tunjukin di video sebelumnya ya. Ini juga ular tuh paling pemula juga, ular. Dan dia ball python ini dia tidak punya kelopak mata, jadi kalau misalnya tidur dia udah tetap melek, diem aja gitu, itu tandanya tidur. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke setup kandangnya. Setup kandangnya seperti apa sih? Kok ularnya kayak gini, tapi pengen sih lihat setup kandangnya. Oke. Nah, untuk setup kandangnya sendiri itu gue kayak gini sih nih guys, nih ya, kalian bisa lihat nih tuh setup kandangnya seperti ini nih. Mana lagi nih, nih kalian bisa lihat sendiri nih, bentar ya guys, aduh. Nah seperti ini nih, kalian bisa lihat sendiri nih ya, setup kandangnya tuh simple, cuma disiapin air minum sama tatakin kertas koran, tisu, udah kayak gini doang. Kalau misalkan kalian mau tambahin hiding cave ya, tempat buat dia ngumpet ya kan, boleh gitu loh. Kalau misalkan mau buat tambahin hiding cave, atau misalkan kalian mau estetik dikreasin kayak belakangnya tuh gambar-gambar apa namanya, gambar tebing atau gambar gunung atau gambar tembok-tembok batu-batuan gitu, atau terus mau divariasiin, terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalau gue lebih memilih yang ini aja, apa namanya, yang simple aja, karena kalau misalkan sekalinya dia pup, jadi kita nggak usah ngeluarin semuanya ya. Kalau kayak gua, kandang gua tinggal kasih koran sama air minum aja, udah sampai situ udah selesai. Jadi ngebersihinnya itu lebih gampang. Tapi kalau misalkan yang dikasih secara kreatif, dikasih bebatuan, dikasih pokoknya apa aja lah dikasih gitulah, pokoknya itu lebih ribet kalau sekalinya dia pup ya kan, itu lebih ribet karena harus ngeluarin semuanya. Tuh guys, udah mungkin sampai sini aja tentang ball python. Ini justru cocok banget buat anak-anak, buat bocil-bocil ya, buat kayak yang umur 10 tahunan, cocok banget ini ya, tidak berbisa, dan ini aman banget buat anak-anak guys. Gue bilangin, gue bukan promosi, tapi gue bukan menyarankan juga, gue bukan promosi juga, tapi ini secara channel ini, secara video ini, konten ini adalah sekaligus edukasi. Ini tidak berbisa sama sekali ya. Tuh, tidak berbisa sama sekali. Kalian bisa lihat tuh, justru ini aman banget ya. Kalau berbisa gue juga nggak mau ya. Kalau yang berbisa tuh kayak ular viper, king cobra Jawa tuh, naja, seputatrik, itu berbahaya dan mematikan. Banyak ular-ular yang berbisa. Cuman yang ngasih kita linglung, kita harus melihat, mempelajari tentang edukasi tentang ular, belajar tentang ular ya, yang kita harus lihat, yang kita pelajari itu ular yang berbisa tuh seperti apa, ciri-cirinya. Ular yang tidak berbisa tuh ciri-cirinya seperti apa. Jadi kalau misalnya ketemu ular, kalau misalnya nggak berbisa, oke, tangkap aja, atau enggak kita mau buat video edukasi, mau disimpan gitu kan, ketemu ular ya, itu bisa aja. Tapi sayangnya kita tidak ada pernah edukasi tentang ular. Jadi setiap ngelihat ular pasti kalau nggak dibunuh, diinjek-injek, sama aja sih diinjeknya, nggak dibunuh. Jadi setiap kalau misalnya ngeliat ular pasti
dibunuh terus karena kita tidak tahu yang mana itu benar-benar berbisa atau enggak gitu guys. Nah kalau ini tidak berbisa ya, ini justru friendly ya, dia siap menemani saat kita kesepian guys. Friendly daripada pacar lo, teman lo, saudara lo. Justru binatang ini lebih friendly ya, bisa dipegang sama siapa aja, anak bayi pun juga bisa guys ya. Oke, mungkin sekian aja ini dari gua, dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan di subscribe karena subscribe itu penting guys. Kita sudah mencapai ke 200 berapa ya, ke 230 berapa nih ya, pokoknya udah lumayan ya, 232 apa 31 sih ya, pokoknya sekitaran segitulah ya. Oke, mungkin ini aja, dia kencing kan guys nih, tuh ularnya kencing tuh, kalian bisa lihat tuh ya, tuh kan ya, iya kencing tuh, padahal dia tidak minum tapi kencing. Kencingnya kenapa warna kuning ya? Hah? Kenapa kencingnya warnanya kuning? Oke, ini aja dari gua mau beres-beres karena dia kencing. Kalau misalkan dia nggak kencing, kita masih santai, masih ngobrol-ngobrol karena dia kencing ya. Bukan kencing ya, pipis ya, apa sih bahasanya ya, pokoknya buang air kecil ya, kencing tuh pipis. Jadi kita sampai sini aja, nanti kita akan di video selanjutnya akan edukasi tentang ular yang jantan tuh bagaimana. Sama ularnya ball python juga, cuman jantan kan ada ular juga yang ini boa. Nah, ada GTP, ETB, itu nanti di video selanjutnya. Tapi gue nggak punya ulernya. Nah, kalian bisa searching sendiri, kalian bisa pelajari sendiri di YouTube. Itu searching di sendiri. Gitu. Jadi gue hanya mengedukasi tentang ular yang gue punya, karena kalau yang gue nggak punya, gue nggak mungkin bisa edukasi gitu, tanpa melihat dan memegang secara langsung ularnya seperti itu. Gitu loh. Dan bahkan gue cuma punya ball python doang. Kalau corn snake, milk snake, king snake itu udah jamin pasti aman, nggak berbisa. Justru kalau corn snake, ular jagung, yang gue lihat ya, itu adalah ular berasal dari Amerika Serikat. Dia membantu petani di sana untuk apa sih, kayak makan hama gitu loh, kayak ular jagung di situ. Membantu bantu petani di situ untuk biar sawahnya itu tuh nggak dimakanin sama hama-hama gitu. Oke, mungkin ini aja dari gua karena dia udah kencing tuh ya, bau banget ya. Ya, dia kencing lagi ya guys. Ternyata ular juga bisa kencing. Ya, namanya juga makhluk hidup, ya kan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ular kayak gini, jangan dibunuh. Ya mungkin kalau misalnya kalian lihat coraknya sama, oh ini berarti ball python ya. Ya ini adanya di Afrika gitu. Dan kalau misalnya kalian mau beli, saya tidak jual. Ya, saya tidak jual. Ini belum di breeding. Nanti saya ingin breeding dulu. Saya pengen kawinkan dulu. Tapi kita akan lihat di video selanjutnya jantannya. Yang jantan itu seperti apa. Oke, ini aja dari gua. See you next video lainnya. Bye bye. Ini aja. Ini 1, 2. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.